Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Salam, Ibu. semuanya. Mohon maaf ya terlambat banget tadi karena kabelnya nggak nyambung mulu. Oke, oke, silahkan teman-teman mungkin mengisi dulu ya karena tadi saya kelamaan. Presensinya silahkan yang belum melengkapi silahkan melengkapi dulu. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Saya kira cukup ya untuk berdoanya. Kemudian kita masuk di pembelajaran terkait SQL subqueries. Bentar. Ini video pembelajaran juga agak telat teman-teman tadi. Sayanya yang agak telat. Sebentar ya. Udah full ya. Bentar ya teman-teman. Listingannya. Oke. Kita masuk pembahasan terkait SQL subqueries. Kemudian, nah ini ya, apa itu SQL subqueries ya? Jadi ini ya teman-teman mungkin bisa lihat di gambar ya. Di sini kelihatan kalau di gambar terlihat ya ada kotak. Nah kotak ini adalah main query ya, query utama, di mana di dalamnya ada select from where. Ini kode utama yang biasanya teman-teman kembangkan. Kemudian di dalamnya masih ada select lagi. Nah, ini select, nanti beberapa kode ya, standar umumnya kan ada select bla 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 gitu ya. Nah, di sini adalah subquery ya, bagian ya. Jadi adalah suatu query yang bersarang di dalam ini ya, query utama atau main query. Karena variannya cukup bermacam-macam sih teman-teman. Saya aja ngeceknya agak lama. Nah, di sini untuk terkait dengan subquery, biasanya subquery itu berhubungan dengan clause select ya, kemudian clause from dan juga clause where, di mana nanti untuk subquery ini bisa bersarang di dalam pernyataan nanti ada select, insert, update, dan delete. Kemudian sebuah subquery biasanya nanti bisa ditambahkan ya, ada clause where juga. Mungkin nanti ini secara teoretikal aja, nanti mungkin bisa melihat contohnya lebih mudah. Kemudian, nah teman-teman nanti juga bisa menggunakan operator perbandingan ya, lebih besar, lebih kecil, kemudian sama dengan, kemudian in any dan juga all. Nah ini untuk gambarnya ya, sintaksnya secara umum standarnya ini ya teman-teman. Jadi ada select, di dalamnya ada select lagi. Nah ini ya subquery di sini. Nah ini disebut inner query, ini ya inner query, atau yang di luar ini main query ya, atau outer query. Kemudian nanti prosesnya, jadi yang diproses yang di merah dulu ya, yang di subquery dulu baru keluar ke mainnya dulu. Jadi yang dihitung operasinya yang ada di dalam merah dulu baru yang kotak yang besar. Nah ini untuk jenis-jenis subquery ya. Jadi yang pertama ada single row subquery. Single row itu kembaliannya 0 atau satu baris. Mungkin lebih umum satu baris sih teman-teman sesuai namanya ya. Single jadi nanti hasilnya itu cuma cukup satu baris. Kemudian kalau multiple row di sini nanti ada lebih dari satu baris ya. Karena multiple di sini. Kemudian kalau multiple kolom berarti nanti kolomnya saja sih. Bisa multiple row tapi ada beberapa kolom. Misalkan di sini ada ID terus ada nama gitu ya. Kemudian kalau correlated subqueries di sini lebih kayak kemarin ya, correlated karena kita pakai join jadi gabungin gitu dari beberapa tabel, itu namanya correlated nanti. Jadi kita menggunakan ini teman-teman referensi dari tabel lain gitu. Kemudian nested subqueries, di nested di sini berarti di dalam query yang tadi ya, katakanlah nested query itu tadi kan apa namanya, subquery ini gambarnya seperti ini ya. Nah, subquery itu di dalamnya query. Nah, nested itu misalkan di dalam subquery
teman-teman masih mau nambah lagi subquery di dalamnya. Jadi kayak subquery ya. Jadi subnya di dalam subquery gitu. Jadi nested, jadi makin dalam, bersarang gitu. Kemudian ini untuk contoh subquery-nya. Nah, di dalam contoh di sini, sebenarnya kebetulan karena ini ya teman-teman, tadi ini kan database-nya itu dari database classic model. Sebenarnya saya nggak ngetes langsung karena sebenarnya dari SQLite sih untuk ininya, apa namanya, kode aslinya. Nah, ini kita pelajari untuk kodenya. Nah, di sini ada ini ya teman-teman, ada yang merah dulu. Jadi yang diproses itu yang merah dulu. Select AVG, average ya, untuk buy price from product. Jadi di sini, ketika kita mencari data produk ya, yang harga belinya di sini ada kata ini ya, melebihi rata-rata. Melebihi rata-rata harga beli. Jadi kita disuruh nyari produk, tetapi ada ketentuan harus melebihi rata-rata harga yang dibeli. Dalam artian kita harus tahu dulu rata-rata harga belinya berapa. Nah, maka dari itu kita pakai subquery. Kalau langsung teman-teman tahu kan ya, kalau kita di pembelajaran sebelumnya, kalau average itu kan biasanya ini ya, average itu diletakkan di sini ya. Select-nya kan sebelumnya ya. Jadi biasanya select bla 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 ya. Select bla 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 ini kan biasanya ada average, ada maksimum, ada minimum ya. Kalau misalkan kita menggunakan langsung kan tidak efektif ya, karena kan kita diminta adalah ini ya, data dari produknya dulu, bukan langsung average-nya. Maka di situ kita menggunakan subquery. Jadi kita ngecek dulu yang merah dulu teman-teman, baru nanti yang di luar. Kemudian ini ya, kita masuk di sini hampir sama juga untuk contoh selanjutnya ya. Di sini sama ya. Jadi untuk menghitung data produk, tetapi kita cari harga beli termahal. Nah, di sini ada dua klausa yang lakukan operasi ya. Nah, kalau di sini untuk termahal kita pakainya kan ini ya, select maksimum ya dari harganya. Kemudian baru kita select ini ya untuk menampilkan. Kita sudah tahu nilai maksimalnya. Kemudian nanti kita tinggal memunculkan buy price ya yang sesuai dengan nilai maksimalnya gitu. Nah, kalau yang di bawah mungkin ada yang bisa menjelaskan kalau untuk yang ini ada kenapa limit, terus kenapa order buy. Kalau bisa silahkan biar nggak ngantuk. Ada mungkin yang online yang mau menjelaskan kenapa. Jadi sebenarnya agak telat ya teman-teman, videonya baru saya upload itu tadi. Jadi yang ini mungkin teman-teman ini nggak dapat idenya nggak yang untuk yang kedua. Kenapa ini seperti ini, terus kenapa yang di bawah seperti ini pakai limit 1? Yang di online apa yang di offline? Ada yang punya gambaran? Ada limit, terus kenapa kan kita awalnya kan tadi kita pakai select max ya. Terus di sini order by. Nah, silakan kalau misalkan dapat apa namanya penjelasannya, silakan. Gimana Mas Rahman? Iya, silakan sambil dijelasin aja. Iya, pemahaman kamu terhadap teks itu gimana gitu loh, pakai kata-kata sendiri kayak gimana, bisa nggak penjelasinnya? Bisa nggak dengan cara yang mudah dipahami gitulah. Ada yang online mungkin ada yang dapat ide? Boleh pakai itu boleh, tapi silakan sambil dijelasin gitu. Silakan. Ibu ada yang saya, online? Bu. Mas Rahman, mangga. Ya? Ibu saya, Bu. Coba aja dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, speak up aja nggak apa-apa. Sok silakan. Mas Rahman gimana penjelasannya? Kenapa pakai limit 1? Kenapa order by? Terus dibandingin sama yang di atas, kode yang di atas. Kenapa yang di atas pakai max gitu? Yang di bawah, bandingin aja lah kedua kode itu. Gimana? Silahkan. Ada ya? Ada yang raisen? Bentar. Di saya soalnya. Tadi Tika, Bu. Ada ya? Saya, Bu. Ada yang raisen, langsung open mic aja ya? Mungkin iya, saya, Bu. Siapa ya? Soalnya saya full screen-nya nggak kelihatan. Siapa yang raisen?
Ini Kartika, Bu. Mbak Kartika baru keluar. Ini. Silakan. Langsung aja open mic aja nggak apa-apa. Silakan Mbak Kartika Saya untuk nangkepnya ngejelasin. kalau Nggak apa-apa nanti kalau Mas Rahman mungkin beda cara menjelaskannya, bisa aja kan? tapi kalau salah nggak apa-apa kan, Bu? Silahkan Mbak Kartika, bisa nggak ini? Teman-teman suaranya Bisa. kedengeran nggak? Nggak tahu. Kedengeran nggak sih, guys? Kedengeran. Mbak Kartikanya? Tes. Mbak, bisa kedengeran nggak? Kalau di saya Mbak Kartikanya belum kedengeran. Tes. Kita ini nggak? Bentar. Kedengeran? Di saya yang nggak kedengeran, bentar. Cek sound deh, selain Mbak Kartika. Siapa deh? Ya, Tes, kedengeran nggak, Bu? Tes. di saya sih. Kartika belum. Di saya sih, bentar ya. Kayaknya outputnya di saya deh. Bentar, ada masalah deh. Bentar ya. Tes. Mic-nya. Bentar ya. Rahman. Coba Mbak, tes lagi deh. Tes 1, 2, 3. Oh tuh, bisa. Nah, Mbak Kartikanya bisa nggak? Itu Mas Aji tuh. Tes. Oke. Sip. Silahkan. Bu, kalau salah tapi nggak apa-apa kan ya, Bu? Nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng. Tadi saya juga lama juga ngecekin teman-teman, jadi malah videonya belum saya share. Silahkan. Gimana untuk pemahaman teman-teman terkait dua kode ini? Itu saya nangkepnya yang Gimana, Mbak? yang kode yang kedua. Jadi kalau misal nanti ada yang buy price-nya itu sesuai sama harga maksimal. Misalnya nggak cuma satu, ada dua. Nah, karena dia pakai limit, nanti yang muncul cuma perwakilannya doang gitu, satu, Bu. Benar. Dan nangkepnya gitu. Terus yang order buy-nya gimana? Kenapa order buy? Order buy biar urutannya tuh sesuai sama buy price-nya, bukan sesuai dari produk code atau produk name-nya gitu. Boleh. Oke, Mbak Kartika silakan ya nama sama animnya ya. Terima kasih. Ada Mas Rahman? Lagi mau melengkapi atau gimana? Atau beda? Jadi kagak? Jadi nggak? Oh ya udah. Ini ya teman-teman. Kita lanjutin dulu. Kirain tadi Mas Rahman jadi mau ngejelasin. Oke, kita lanjut dulu. Jadi seperti itu ya tadi ya. Jadi konsepnya sama ya teman-teman seperti yang dijelaskan Mbak Kartika tadi ya. Jadi kenapa kita pakai max ya di sini, karena kan tadi ya kita tahu kenapa pakai subquery itu ada ini ya, kondisi yang tidak bisa istilahnya kita langsung pakai main query aja gitu. Jadi kita harus menentukan dulu nilai termahalnya, kita tentukan pakai select max, kemudian kita baru ya munculkan atau kita tampilkannya pakai ini ya main query-nya dulu. Kemudian kenapa yang di bawah ya ini ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan kode yang di bawah ini ya. Jadi kodenya sama ya teman-teman, hanya beda di jatuhnya di sini ya. Ada order by sama ini ya, DSC limit ya. Jadi di sini kita menentukan ya harga tadi sesuai ya. Kalau misalkan katakanlah kita menggunakan limit karena memang kita cuman mau ngambil nilai maksimal 1 ya. Karena kalau misalkan tidak kan nanti keluarnya biasanya bisa banyak ya. Makanya kita limit cuma 1 aja, terus ordernya ya bener ya. Jadi ordernya itu untuk mengurutkan teman-teman. Dimana kita ngambil nilainya yang ini ya, nilai buy price-nya ya. Jadi untuk pengurutannya sih. Jadi itu ya teman-teman. Udah dapat sih teman-teman ininya maksudnya. Oke, tapi kalau misalkan ini nanti ini ya. Kalau query pertama ini ya sesuai ada penjelasannya ya di sini ya. Kalau misalkan lebih dari 1 baris ya. Nanti ini ya, kalau di yang pertama sih bisa terakomodir ya. Nanti ada juga kondisi ketika misalkan lebih dari ini ya, lebih dari 1 baris. Nah, ini kalau ini kan karena kita spesifik ya, limitnya cuma 1 doang. Kalau lebih dari 1 baris nanti ada lagi. Nah, ini untuk yang ini
kita contohkan untuk subquery ini ya, contoh yang lain ya teman-teman. Ada yang mau ngejelasin lagi? Saya kasih kesempatan yang ini. Ada yang online, apa yang offline? Yang ini, yang versi yang ini. Yang contoh selanjutnya ya. Itu ada, tapi nggak apa-apa pakai bahasa sendiri. Dijelasin aja cara yang gampang menurut teman-teman, pahamnya gimana. Silahkan. Subquery emang agak ini sih teman-teman, agak lebih telaten daripada yang kemarin. Saya aja agak lama ininya. Mungkin teman-teman yang online silahkan kalau ada yang mau menjelaskan untuk contoh selanjutnya ini gimana. Kenapa di sini customer, kemudian ada payment juga ya. Nah, ada penjelasannya sih, tapi silahkan bisa sambil dijelasin aja. Ada dari yang online? Jelasin, Bu. Ini siapa? Mbak siapa? Aisyah, Bu. Oke, Mbak Aisyah, silahkan Mbak Aisyah. Ya, itu kan di atas dibilang kalau harus melakukan perbandingan data dengan customer, dengan data yang pernah ada di tabel pembayaran. Jadi dengan di dalam subquery itu kan customer number from payments, jadi dicari dulu mana customer number yang pernah melakukan pembayaran, baru dia dikerjakan kotak gedenya. Jadi customer number itu harus yang ada di customer number pada tabel pembayaran gitu. Oke, pada payment dulu baru yang main query ya. Oke. Ada teman-teman yang punya pendapat lain? Silakan. Oh, silakan ya, Mbak Aisyah, nama sama NIM-nya ya, di chat ya. Terima kasih. Ada? Yang lain? Ada preferensial? Ya. Distinct ini bedain ya, teman-teman. Jadi customer number biar biar customer number-nya nggak samaan, pakai distinct. Beda gitu. Kayak unik ya. Sama kayak unik. Oke, ada yang lain yang mau menjelaskan atau kita lanjutkan? Oke, benar ya, yang dari Mbak Aisyah ya. Jadi teman-teman seperti itu ya. Kita lihat di sini. Karena kita lihat dari from-nya dulu ya. Di sini ada tabel customer, di sini ada tabel payment ya. Dimana di sini tadi kita ditanya, carilah customer yang pernah melakukan pembayaran. Berarti kita merujuk kepada tabel pembayaran di sini ya. Kita nyari nih, mereka yang sudah melakukan pembayaran. Nah, kita merujuk ke tabel payment. Oh, kita cari nih datanya ya. Nah, kalau datanya lebih mudah biasanya kita pakai ID atau mungkin di sini namanya customer number. Nah, customer number nanti kita cocokin ya, teman-teman, untuk menampilkan yang membantu menampilkan. Nah, di sini kebetulan kita cocokkan dengan tabel customer. Nah, dari ID-nya customer atau di sini namanya customer number, kita cocokkan dengan customer number atau ID dari customer tapi yang dari tabel customer ya. Baru untuk membantu ya, menampilkan ya. Di sini ditampilkan ya customer number sama customer name-nya ya. Tapi sudah hasil pemrosesan yang ini ya, sudah melakukan payment ya, yang sudah ini ya. Sama ya, customer in ini ya. Yang di execute yang merah dulu. Oke. Kemudian kita lanjut dulu. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kita masuk di subquery tapi ada insert, update sama delete ya. Nah, di sini ada beberapa opsi. Mungkin ada yang pernah tahu yang ini. Saya kasih kesempatan nih, ada 3. Tapi apa mau dijelasin atau mungkin dari teman-teman yang online atau yang offline ada? Kalau enggak kita bahas bareng. Silakan kalau ada, masih ada kesempatan juga kalau mau menjelaskan. Silakan langsung open mic aja ya yang online ya, karena soalnya di saya mungkin agak lama load notifikasinya. Ada yang menjelaskan dulu atau enggak? Kalau enggak kita lanjut, tapi kalau ada saya beri kesempatan. Ada teman-teman yang dapat idenya gimana yang ini? Ada yang offline? Belum? Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi yang ini ya, kalau yang untuk insert, ini teman-teman, jadi logikanya seperti ini ya. Kalau untuk insert, jadi untuk sintaksnya bisa dibaca di atasnya ya. Saya bahas contohnya aja ya, lebih mudah. Jadi gini, katakanlah misalkan gini teman-teman, kita punya tabel order dulu. Kita punya tabel order, kemudian kita pengen membuat new order ya, tabel baru. Nah, order ini sudah kita insert data. Nah, setelah kita insert data, kebetulan dari tabel new order,
kita butuh nih data order. Nah, ketika kita ingin mengambil data yang sudah diinsertkan dari order tadi, maka kita cukup gunakan insert into new order. Jadi tabel new order yang baru itu kita isikan select from order. Jadi data-data yang ada di dalam order nanti otomatis langsung masuk ke sini itu. Ini contohnya tadi ini teman-teman. Saya nyobain sih. Bentar. Jadi seperti ini, bentar. Ini ya. Jadi saya agak coba tapi agak berantakan ya. Bentar, teman-teman. Ada jadi di bawah. Oh, atau pakai ini aja ya. Jadi biar lebih berwarna. Ini tadi saya simpen dulu deh. Di kalian kelihatan nggak? Oke, warnanya merah ya. Nggak kelihatan ya. Atau hitam di sini kelihatan nggak? Alah, sama aja nggak kelihatan. Di yang online kelihatan ya. Jadi yang online ini ya teman-teman ya. Saya perbesar saya. Kontrol plusnya jalan ntar. Zoominnya apa masuk ya? Harusnya bisa langsung sih. Jadi mungkin yang online kelihatan ya. Jadi di sini ya. Kita bikin new order. Kita lakukan insert ya. Jadi insert select ini nanti otomatis teman-teman udah masuk sih. Di online mungkin lebih kelihatan ya dibandingkan di sini. Saya perbesar nggak bisa. Nih. Ya bisa deh. Nah. Nah ini ya. Jadi insert into new order, select from order ya. Jadi kita menselect sesuatu yang sudah kita isikan. Nah, tinggal kita langsung otomatis ngambil data ya dari select tadi untuk dimasukkan ke tabel yang baru. Kemudian geser ke ini ya. Update. Kita geser di update. Bener nggak saya share yang update ya? Ini ya. Ntar ya teman-teman. Kalau switch itu agak sedikit ini. Maaf. Malah yang keluar ini. Display lanjut ya. Nah, untuk yang update ini sama ya teman-teman sistemnya. Jadi misalkan kita pengen ngupdate, kebetulan ini sama sih kayak update biasa kalau update ya. Jadi sama strukturnya pakai update nanti set ini ya perubahan data yang diupdate nanti terus where biasa ya. Where-nya biasa, kemudian nanti silahkan di sini misalkan teman-teman kasih ketentuan baru ya. Misalkan yang diupdate itu hanya ini ya, yang nilai order amount-nya lebih kecil gitu. Ini ada penambahan aja sih. Kalau normalnya biasanya kan kita update yang main ini ya, main query. Kemudian yang delete juga sejenis dengan update yang di sini. Sama juga jadi delete new order dengan ketentuan misalkan di sini kita tentukan nilainya misalkan lebih kecil ya. Lebih besar di sini, select maksimum.
Hampir sama sih, yang agak beda mungkin yang di sini ya. Insert into sama select sih. Jadi kayak kita menghasilkan satu tabel baru tapi sudah terisi dengan yang sudah ada. Tuh. Oke, kemudian ada aturan di subquery. Nah, di sini boleh memiliki ini ya teman-teman. Kalau di dalam subquery ini boleh punya satu subquery atau lebih ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nested pengen ada subquery lagi, jadi misalkan sudah select, di dalamnya nanti masih ada kurung select lagi, masih ada dalamnya select lagi, masih bisa. Gitu. Kemudian kalau untuk di tabelnya, di operasinya ya, beberapa operatornya nanti kita bisa lihat di sini ada contohnya ya. Nah, untuk yang ini, ada yang mau membantu menjelaskan? Boleh nih, ada lagi. Silahkan. Nanti soalnya tinggal tugas kelompok sih. Hah? Yang ini deh. Yang benar dulu. Yang salah boleh satu. Jadi ada dua opsi. Silahkan. Yang benar atau yang salah? Satu orang satu ini deh. Yang benar satu, yang salah satu. Silahkan. Kenapa salah? Kenapa benar? Anda yang dapat idenya. Yang online juga nggak apa-apa, silahkan. Yang online kayaknya lebih ini ya. Yang offline nggak tahu kok sepi-sepi. Agak rumit emang. Iya, ini agak rumit. Saya aja agak lama ya jadinya itu. Terus makanya saya nanti ajak teman-teman untuk diskusi aja yang bagian ini, nanti tugas kelompoknya diskusi biar ini. Yang ini teman-teman dapat nggak maksud kenapa benar, kenapa salah gitu untuk operasi yang ini? Ada mungkin yang online atau? Saya mau ngejelasin yang benar, Bu. Oke, ini Mbak siapa? Rahma. Mbak Rahma, silahkan. Yang benar gimana? Kenapa benar? Karena di select average by price from products ini cuman keluar satu data doang. Jadi itu benar. Terus kalau yang salah, kenapa salah? Karena hasilnya itu ada dua. Jadi SQL-nya itu bingung karena cuman bisa ngeproses satu data. Iya, outputnya gitu, harusnya satu ya. Ini silakan Mbak Rahma, nama sama NIM-nya ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih ya. Ini yang offline malah sepi. Ini yang cewek-cewek semua ya malah. Ini yang cowok mana suaranya nih? Jadi bener ya yang dijelaskan Mbak Rahma tadi ya. Kita lihat di sini outputnya ya. Kalau misalkan di sini untuk operator ini ya, yang di benar ini ya, average ini kan nilainya ada satu nilai ya teman-teman, satu nilai pasti satu outputnya. Sedangkan kalau yang di sebelah ini kan nilainya lebih besar. Lebih besar ini dalam artian outputnya bisa lebih dari satu. Dimana nanti dia bingung ya, mau yang diproses itu yang mana gitu. Nah, untuk itu kalau misalkan dengan kondisi ini ya lebih dari satu, nanti kita bisa pakai opsi ini teman-teman. Ada any, ada sum, ada all. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini ada operator any, sum, sama all. Jadi untuk operator any ini akan memeriksa ya nilai nanti yang ada kesesuaian ya. Jadi nanti di dalam kode apa tadi ya, yang ini ya. Nanti mungkin di contohnya ya. Nah, di dalam kode any itu yang mana yang memenuhi gitu. Nah, memeriksa nilai dari outer query sesuai salah satu anggota dari subquery. Jadi hasil dari subquery dulu. Nanti dicocokin ke operator any-nya. Nah, kalau kondisi ini sesuai, maka nanti akan dituliskan ya hasilnya gitu. Nah, kalau sum ini sifatnya sama kayak any sih teman-teman, mau pakai sum atau any sama. Kemudian kalau yang all ini sebenarnya saya sendiri juga agak apa ya? Ini ya. Sebentar. Pakai laser pointer. Ini ya, kata semua anggota ini sih teman-teman nanti. Jadi untuk operator all di sini kalau any ini lebih mudah dipahami ya teman-teman. Jadi kalau misalkan sesuai nanti pasti dimunculkan. Jadi kondisi
yang merah misalkan katakan di query sesuai, kemudian nanti diproses di outer query. Kemudian kalau yang all di sini nanti teman-teman lihat dulu ya, kalau all ini nanti ini ya, bisa nanti kondisinya agak sedikit mungkin berbeda ya. Nah, di sini nanti kita lihat di contoh. Subquery di sini boleh memiliki data lebih dari satu baris ya. Kalau kita menggunakan any ataupun all, nanti bisa ini ya, mengakomodir tadi ya, kondisi outputnya misalkan lebih dari satu yang di hasil subquery. Nah, oke. Kita masuknya dua-duanya. Ya, dua-duanya. Kalau biasanya kan yang hitam. Biasanya yang hitam. Terus karena ada subquery itu nested ada di bawahnya. Salah satunya kayak pernah sih saya contohin di ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi kita belum bahas sih subquery-nya. Nah, tapi yang dikerjain sama komputer yang merah dulu. Nah, kondisi yang merah terpenuhi, baru nanti operasi yang di atasnya gitu, yang hitam ya gitu. Emang agak ini ya, agak jelimet sih kalau menurut saya. Nah, yang ini juga agak ini. Nanti, bentar ya. Yang ini ya, contohnya. Yang Oh, bukan. Jadi yang merah dijalanin dulu, eksekusi dulu toh. Terus habis itu baru yang atas, yang apa? Hitam. Jadi kita nanti istilahnya menulis ini ya, satu rangkaian itu satu kotak besar tadi. Jadi ada yang apa? Query panjang sama query pendek gitu. Tapi itu jadi satu paket kita nulisnya, makanya subquery ya. Query-nya sama sub-nya gitu. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Yang ini saya lanjutkan ya. Contoh di sini ada yang paham? Agak sedikit ini sih yang ini agak rumit dan membingungkan. Saya sendiri agak yang ini terutama ya, yang bagian ini. Yang all ini sih logikanya agak ini sih teman-teman, saya nyoba testing gitu. Ada beberapa yang hasilnya bisa beda-beda. Bentar. Ada yang dari online mungkin teman-teman bisa menjelaskan? Logikanya emang agak sedikit ini sih. Kalau yang ini lebih mudah yang ini. Silakan, ada yang dari online mungkin? Ada yang dari ini online? Saya beri kesempatan. Kalau enggak kita belajar bareng. Kita lanjutin bareng-bareng, kita bahas ya. Oke, kalau belum kita bahas ya. Oh, boleh. Yang ini? Iya, nggak apa-apa. Kalau menurut saya, kenapa ini nggak keluar kan, Bu? Suara mic-nya masuk kok? Mati? Atau ininya yang mati ya? Masuk gak? Ada masuk. Atau ininya kali ya? Visinya. Setting. Harus dua output. Rahman. Ya udah nggak apa-apa. Sok nanti saya sampein. Gimana? Rahman. Ini yang kedua. Udah masuk. Muncul kan dia? Yang kedua. Gak muncul. Ini zero. Yang ini dulu aja deh. Yang ini. Yang ini gimana? Ya tadi sih bacanya A. Saya coba yang ini dulu ya, Bu. Yang mana? Yang A dulu, saya coba. Oh, yang all dulu. Oh, ya udah, sip. Menurut saya kenapa dia nggak keluar, karena sesuai dari penjelasan sini, kayaknya kalau masukin yang A itu dia nyari yang sama ya, Bu ya? Jadi karena nggak ada yang sama, jadi nggak ada yang keluar. Ada. Sini beda-beda nih di employee number-nya. Employee number, iya. Kalau masalah yang A ini, kenapa nggak keluar, kenapa zero? Karena nggak ada yang sama employee number-nya. Misalkan gimana? Misalkan kayak gini, yang tidak mana ya, secara ininya tuh emang agak sedikit ini ya, ada hasilnya ini, soalnya kalau saya ngejelasinnya mungkin lebih enak dari sini ke sini gitu. Jadi ilustrasinya itu lebih nangkep gitu. Kalau dari ke sini mungkin misalkan dari employee number tadi ya, jadi employee number-nya dari sini nggak sama gitu ya dengan yang di sini. Oke, ya udah nggak apa-apa. Bisa sih, bisa. Terus geser sampingnya.
Udah, yang lain mungkin malah yang all udah. Oh iya, Mas Rahman, silakan nama sama NIM-nya ya. Ada dari teman-teman? Nah, ini ya. Jadi sebenarnya mungkin lebih mudahnya kita ke sini dulu deh ngejelasin ya. Jadi ini kita kerjain paling mudahnya teman-teman lihat yang merah dulu ya. Jadi select employee number from employee, di mana ini ya ketentuannya office code. Jadi nanti ada tabel employee di mana kita sesuaiin dulu ya. Yang office code-nya ada 6. Nah, dari yang office code-nya ada 6, nah jadi employee yang office code-nya 6 ini ternyata ada 4. Misal katakanlah ada 4 anggota. Nah, kemudian ini ya tinggal disesuaiin dengan employee number. Kita cocokin. Oh, employee number-nya ini cocok ya, kebetulan ada kode 6 bersesuaian dengan yang ada data di employee number yang sini ya. Mungkin ini enggak keseluruhan tabel ya, teman-teman, jadi agak lepasan. Bentar, tadi ada nggak ya? Di ininya saya nggak masukin ya. Bentar. Masuk nggak ya? Di datanya. Oh, udah langsung ya. Ya udah. Jadi ini ya, katakanlah di employee number-nya ini nanti bersesuaian ya teman-teman dengan employee number yang ada di employee gitu. Jadi kita dapatkan ini ya yang sesuai ada 4. Kalau any itu segala sesuatu yang bersesuaian ya. Ini bisa masuk, bisa terpanggil. Nah, kalau yang all ini nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya. Kalau yang all ini kenapa tadi ya hasilnya itu 0 ya. Jadi nanti bisa empty set gitu ya. Jadi kalau misalkan katakanlah ini ya, select ini kan sama ya, yang merah. Otomatis harusnya logika ya, secara logika ini kan hasilnya ada 4. Nah, kenapa di sini outputnya 0? Gitu. Ada yang bisa ngejelasin kenapa outputnya 0? Karena di sini ada 4, kenapa tiba-tiba di sini tiba-tiba menghasilkan 0? Empty. Karena employee number-nya itu beda semua, nggak ada yang sama, jadinya nggak muncul. Agak ini ya, bahasanya emang agak, maksudnya kalau di logic gitu, maksudnya berarti di sini kan katakanlah ini ya. Jadi ini teman-teman, apa namanya, gimana ya cara membahasnya? Jadi gini, kalau misalkan di employee number di sini ya, ini kan kita dapat tadi ya, ada 4 hasil. Nah, sedangkan kalau misalkan apa namanya, all ini kan semua ya, semuanya dari kalau di sini itu apa namanya, ada yang bersesuaian nanti terpanggil. Nah, di sini kalau all itu berarti gini, employee number yang ada di sini yang dari employee itu harus ini kayak, kalau menurut saya kayak hasilnya itu kayak array gitu loh teman-teman. Jadi ini bisa harus employee number-nya itu misalkan katakanlah employee-nya 108, 1088. Nah, dari 1008 di sini dihasilkan ini ya, harus bersesuaian sama keempat-empatnya. Gini, maaf. Jadi katakanlah di sini ya, employee number yang dari daftar employee itu dia ID-nya 1088. Nah, sedangkan hasil yang merah itu hasilnya ada 4 gitu, teman-teman. Di mana bingung nggak? Hasilnya. Jadi di sini kan ada 4. Kita dapat hasilnya yang merah itu ada 4. Kemudian disamain sama ini. Jadi nilainya itu ada 1088, 16111 ya, 16112, di mana kalau di sini employee number-nya cuma 1 doang, 1088. Jadi di sini ada 1, di sini ada 4 hasilnya, yang merah. Yang merah hasilnya teman-teman ada 4 ya. Jadi kita merujuk ke sini. Kemudian kalau employee number yang di kiri, yang ada di sini, itu adanya cuma 1, misalkan 1088. Di mana harusnya ya teman-teman, kayak dia itu harus sama semua array gitu. Jadi agak sedikit jelimet juga jelasinnya. Jadi 1008 ini harusnya di sini kalau ada 4 anggota, di sini kalau di sini 4 harusnya sama, ada 4 anggota gitu. Paham nggak? Karena di sini hasilnya ada 4. Nah, di sini ada 1, maka dianggapnya nggak keluar gitu. Bedanya nanti gini teman-teman, kalau teman-teman tes ya, ini nanti kalau untuk all, misalkan hasil all, hasil yang merah, jadi yang ini ya, hasil merah ini keluarnya katakanlah cuma William aja, 1088. Jadi yang Andy, Peter, sama Tom ini anggap aja nggak ada. Nah, kalau hasilnya cuma
1088, nanti teman-teman panggil pakai all, terus yang ini ya, kode yang all nanti keluar William doang, 1. Karena dia langsung 1 ke 1 gitu. Jadi 1008 ya, bedanya gitu. Maksudnya agak sedikit bingungnya gitu ya. Jadi di sini tuh si merah ini hasilnya 4. Kalau di sini hasilnya 1, jadi 1 ini kalau cuman bersesuaian salah satu nggak boleh. Harus semua kata all ini. Kata all ini kalau teman-teman balik di sini teori ini yang tadi makanya saya ngecekin apa yang salah gitu, kok bisa empty set ya gitu. Nah, ini ya teman-teman. Jadi ini operator all akan memeriksa apakah suatu nilai dari outer query sesuai dengan semua anggota. Jadi kayak himpunan ya bahasanya kalau matematis ya. Jadi anggotanya lebih dari 1. Di mana dia cuma punya 1 anggota kan. Nah, kalau cuma 1 yang cocok nggak boleh. Harus semuanya. Jadi harus 4 sama 4 gitu kalau misalkan. Makanya saya contohkan kalau yang satunya 1, yang satunya juga 1 kan bisa. Nanti keluar satu baris, 1 row. Kalau misalkan pakai all. Nanti teman-teman bisa cobain sih. Ini tadi saya cobain juga. Yang all. Jadi all ini nanti bisa nggak empty row asalkan di sini ya hasil si merah ini 1. Kalau hasil yang merah ini cuma 1 baris, maka nanti ketika all bisa sama teman-teman. Bisa dimunculkan. Tapi kalau kondisinya ini ya, kenapa di sini row 0 0 row ya atau empty. Nah, karena kondisinya gitu ya. Jadi yang merah ini kan hasilnya ada 4 ya teman-teman. Nah, di sini employee number itu kan cuma nyocokin 1. Kalau 1 yang bersesuaian dianggapnya kurang tepat gitu. Jadi harus 4 juga yang bersesuaian. Makanya kalau misalkan di sini ya, hasil select merah ini saya jadikan hasilnya cuma 1, otomatis bisa dicocokin kan sama employee numbernya cuma 1 ya. Katakanlah di sini hasilnya cuma William yang 1088, maka dengan dipanggil dengan employee number dari employee yang 1088 kan bisa cocok. Nah, nanti keluar hasilnya. Nah, ini sih yang agak logikanya agak sedikit menurut saya membingungkan. Terus nanti kalau misalkan teman-teman ini pakai sama dengan ya. Nah, ini pakai sama dengan. Nanti bisa tuh digabungin lagi sama lebih besar atau lebih kecil. Itu hasilnya bisa beda lagi. Itu agak sedikit ini sih. Kalau ada perbedaan ya tadi kayak kita 4 sama 1 gitu ya. 1 beda itu munculnya 0. Bisa kan ya. Jadi kayak hasilnya tuh yang 1 himpunan ya. Himpunan kan lebih dari 1 ya. Kumpulan gitu atau array lah bahasa komputernya. Nah, ada beberapa kan. Nah, sedangkan di sana ada 1. Kalau dia menyamakan ada anggota banyak sama 1 nggak bisa. Meskipun ada 1 yang sama ya bersesuaian gitu. Dianggapnya keluarnya empty kan 0 gitu sih. Tapi itu kalau pakai sama dengan teman-teman. Nanti kalau bisa lebih besar lebih kecil itu hasilnya bisa beda lagi. Makanya nanti saya suruh diskusi sih untuk nyobain. Ada tugasnya juga. Nah, ini ya kita lanjut. Di sini in ya. Untuk operator in ini hampir sama dengan tadi any. Cuman tulisannya aja beda. Di sini in sama not in ya kalau bukan. Hampir sama teman-teman strukturnya tadi ya. Jadi untuk mengakomodir yang lebih dari 1 sama dengan any ya. Nah, ini ya. Nah, ini sama dengan operator any teman-teman. Ada lagi opsinya not in selain in. Nah, ini sama dengan not all. Kemudian ada pula exist non exist ya. Di sini ada ini ya teman-teman. Pengujian. Kalau yang di sini ada yang mau menjelaskan yang di exist not exist? Ada? Yang di online atau di offline? Offline ya. Makin puyeng. Ada mungkin yang exist not exist. Ini dari contohnya aja teman-teman. Yang apa nih? Yang kanan sama yang kiri ya. Nah, yang untuk exist sama not exist. Ada mungkin teman-teman yang dapat logikanya gimana gitu, bisa diceritakan ke teman-teman yang lain. Yang ini lebih mending sih daripada yang all tadi. Yang all tadi agak sedikit itu. Nanti mungkin pakai contoh teman-teman lebih ini ya. Yang all agak jelimet tadi. Yang ini sih masih mending.
menjelaskan contoh itu aja. Tapi kalau misalkan tadi sudah mau apa? Mau jawab lagi nggak apa-apa, silahkan. Nanti poinnya juga nambah sih. Kayak yang tadi ya Mbak Rahma tadi berarti dua kali jawab karena 2 soal dijawab semua. Ini ada 2 soal juga, silahkan. Silahkan ada yang ready untuk menjelaskan ini. Terakhir sih teman-teman sebelum diskusi. Ada yang sudah siap? Sudah sih. Ada siapa Mbak siapa? Atau Mas? Oh ya Mbak Alika silahkan. Ini bukan sih Bu, jadi kalau eksis tuh dia bakal munculin yang dengan sesuai subquery yang kita minta. Kalau not eksis, dia bakal ngeluarin yang nggak sesuai gitu Bu. Iya, tidak sesuai ya. Secara mudah seperti itu ya. Jadi ada atau tidak ya teman-teman, nanti based on apa subquery-nya ya. Jadi subquery-nya ketika ada nanti dimunculkan, ketika misalkan tidak ada ya jadi eksekusi hasil subquery nanti masuknya kita pakai not exist ya. Berarti gitu ya. Kayak di sini dicontohkan berarti mata kuliah yang tidak diambil gitu. Oke. Nah, karena silahkan gabung ke online ya biar bisa masuk ke breakout. Kita diskusi ntar. Yang ini ya teman-teman. Ntar. Ini silahkan teman-teman yang ini ya. Nggak bisa ya? Harus itu 2 pot apa gimana? Ini nih, pakai ini aja ntar. Nggak apa-apa, udah aku ntar tinggal diskusi doang kan kalian. Nah ini ya, teman-teman saya bikin breakout room-nya, nanti silahkan untuk diskusi ya. Yang di leads ya tugasnya. Saya munculin aja di sini sebentar. Bentar ya teman-teman, agak lama. Jadi silahkan biar diskusi, karena kita udah keseringan mungkin ini yang ngerjain individu, biar teman-teman bisa saling belajar untuk saling ngejelasin antar teman. Karena yang ini sedikit lebih berat kalau menurut saya juga daripada yang sebelum-sebelumnya. Bentar ya. Jadi silahkan didiskusikan dengan temannya. Ini ya. Oke. Ini ya teman-teman, saya izin share screen dulu, sama saya bikin breakout-nya. Mumpung masih ada waktu sih teman-teman, berapa menit doang, nggak apa-apa ya, lumayan dapat dikit. Ini saya share screen dulu soalnya. Tadi udah saya buka. Bentar. Kok ngekos ya? Oh ini. Ini ya teman-teman. Oke. Ini saya buat breakout room-nya. Mana sih? Bentar ya teman-teman. Kok ini breakout room. Nah, kita ada berapa tim? 5 apa 6? Yang kemarin ada berapa? Di kelas ada berapa? 8 apa berapa teman-teman timnya? Bebas sih, bebas kalian mau sama atau bebas ini. Yang penting ini ya, silahkan kelompok aja nanti menyesuaikan ya. Ini saya kasih berapa sih? Kita 39 ya? Paling 8 aja ya. Jadi silahkan pilih room-nya ya teman-teman. Nah, itu saya buat breakout room-nya bisa nggak teman-teman untuk ini? Open all room ya. Silahkan teman-teman untuk masuk ya. Nah, itu silahkan untuk Maaf Bu. Ya, gimana Mbak? Tambahan nilai nggak? Ya, maaf. Gimana Mbak? Saya dapat tambahan nilai nggak Bu? Siapa ini? Alika Bu. Siapa Mbak? Alika Bu. Iya dapat lah Mbak. Yang tadi ya. Teman-teman yang tadi udah jawab, jangan lupa ya nama sama NIM-nya di chat ya. Iya Mbak Alika dapat lah. Terima kasih ya. Yang tadi sudah menjelaskan dapat poin teman-teman. Tadi ya berarti yang 2 Mbak Alika sama ini ya. Silakan nanti teman-teman ini ya, apa namanya? Masuk aja di timnya masing-masing ya. Kabarin temennya masing-masing, nanti balik lagi ya. Itu tugasnya. Silakan nanti itu cari contohnya ya.
Ya, kelompoknya bebas sih. Soalnya ini agak banyak banget soalnya teman-teman ceknya. Takutnya kalau sendirian agak lumayan yang ini. Teori roaming di semua kelompok. Tuh biasanya di list ada nggak? Bisa nggak dibuka? Kalau nggak di sini, di apa? Bisa pesan nggak ya? Oh nggak bisa pesan ya? Yang itu kan gampang kan ya? Nah, yang nomor 1. Yang nomor 1 kan apa? Sebenarnya kalau ini ya apa teman-teman nyari gitu nggak apa-apa, cuma nanti di testing gitu. Jadi ada kadang-kadang kan nggak lengkap ya. Nah itu kasih apa kodenya sama outputnya gitu. Kalian dicobain gitu. Terus nanti kasih bebas. Mau misalkan kan di internet biasanya ada. Nah itu nggak apa-apa boleh. Tapi nanti silakan dites gitu. Maksudnya takutnya ada yang ini ya lewat gitu. Nah dicobain aja sama kalau biasanya mungkin panjang ya. Itu sebenarnya nggak harus panjang-panjang nggak apa-apa. Yang penting mewakili pemakaiannya aja. Jadi katakanlah biasanya kan ada ini ya tadi apa sih? Kalau tadi misalkan mahasiswa ya, itu kan ada tanggal lahir, alamat, gitu-gitu nggak usah. Jadi pastikan di situ ada kayak semacam ini aja ya. Jadi nanti untuk teman-teman yang online, misalkan teman-teman cari sumber dari internet itu nggak apa-apa ya, tapi silakan nanti diuji ya. Jadi kasih sintaksnya sama outputnya dicobain gitu. Jadi teman-teman juga sekalian ngetes gitu belajar. Kemudian nanti kasih penjelasan kayak yang tadi ya. Jadi ada kayak penjelasan kecil di bawahnya, misalkan satu kalimat itu nggak apa-apa. Ada yang belum ya?
Boleh? Nah, itu kelompok 7 OP banget. Sama saran saya nggak usah panjang-panjang sih teman-teman, yang penting operasinya jalan gitu. Yang ini jangan lupa ya, ini ada beberapa testing ya yang di sini ya teman-teman. Bagian ini ya, apa namanya ini? Ada yang bagian any ya. Yang any sama all ini ya, nanti dipisah ya. Kalau misalkan sama dengan, lebih besar sama lebih kecil, nanti bisa beda-beda sih teman-teman. Nanti bisa ngelihat hasilnya. Ini ada yang belum dapat. Masalahnya kalian namanya ada yang ini ya. Nah, namanya tidak jelas itu loh. Kadang ada yang titik, ada yang ini ya. Bu izin bertanya, Bu. Ya, gimana, Mbak? Ini berarti kita buat tabelnya sendiri ya? Boleh, silahkan. Mau tabel sendiri atau misalkan cari referensi dari internet nggak apa-apa, boleh. Tapi boleh dicobain ya. Jadi maksudnya teman-teman takutnya dia inputnya salah atau gimana gitu. Jadi teman-teman uji sekalian gitu, dites gitu. Hasil sintak diinputkan, kemudian outputnya gimana. Boleh nyari. Dan ini ya, kalau saran saya sih kalau bisa satu tabel yang sama tapi untuk beberapa soal. Tapi kalau mentok misalkan oke, kita bagi tugas, terus teman-teman kebetulan masing-masing orang pengen dengan tabel masing-masing, ya silahkan, nggak apa-apa itu. Yang penting ada perwakilan ya. Jadi istilahnya di sini ya tadi ya, yang untuk insert, update sama delete, kemudian ini ya mungkin yang agak panjang yang ini ya, any sama all ya. Yang any sama all ini pastikan nanti dipasangin sama-sama dengan lebih besar sama lebih kecil ya. Nanti biar teman-teman kelihatan sih perbandingannya. Kalau misalkan ya ada 3 kondisi itu ya, makanya saya tulisnya 3 ya di situ ya. Jadi ada 3. Kalau nomor 1 itu ada 3 ya teman-teman, insert, update sama delete. Tadi ya contohnya seperti tadi ya. Kemudian contohnya juga nggak usah bikin yang rumit-rumit teman-teman. Yang penting nanti misalkan katakanlah pakai aja. Saya aja tadi misalkan pakai ID ya, ID student gitu, sama ini beberapa tadi saya tes itu sama ini mark nilai ya. Nilai itu cuman saya kasih ID nilai sama nilainya aja gitu. Jadi nggak usah yang panjang-panjang, misalkan student atau mahasiswa tuh ada alamat, nomor telepon, email, itu nggak terlalu perlu panjang-panjang gitu. Jadi secukupnya aja teman-teman, kolomnya nggak usah panjang-panjang, malah tambah bikin pusing kan. Yang merepresentasikan operasinya aja gitu. Bu mau nanya, berarti kira-kira kalau satu tabel cukup nggak buat jawab semuanya? Kalau satu tabel saya rasa nggak bisa Mbak. Harus ada 2 setidaknya sih untuk operasinya. Setidaknya ada 2. Kalau tadi saya nyobain paling nggak ada 2 sih Mbak. 2 tabel gitu. Misalkan mahasiswa sama mata kuliah atau yang ada operasinya ya, tapi jadi bisa kayak misalkan customer sama order gitu ya. Jadi ada ini biasanya ada bisa relasikan gitu. Teman-teman mungkin sama mereview pelajaran basis data ya. Jadi kalau di kelas teori, nah teman-teman kan ada ya. Jadi nanti tidak hanya sebatas yang ini ya, sifatnya misalkan kayak tabel dosen kemudian sama mahasiswa aja gitu, tapi kalau bisa ada yang misalkan ambil mata kuliah yang ada operasionalnya nanti, jadi bisa ada transaksinya ya. Pokoknya teman-teman bisa relasikan lah seperti itu untuk contohnya. Paling nggak ada 2 tabel ya di sini minimal, misalkan teman-teman mau melakukan operasi itu
Paling nggak ada 2 tabel sih setidaknya. Untuk kalau 1 nggak bisa sih kayaknya teman-teman. Tadi saya nyoba sih paling nggak ada 2. Apakah misalkan ini ya, kalau yang gampang biasanya antara ini ya, student sama apa ya, mahasiswa sama apa, ambil mata kuliah ya gitu. Ya, Bu. Kemudian sama ini mungkin order ya, jadi customer sama order itu juga yang sering. Itu nggak apa-apa sih kalau memang teman-teman ini. Ibu. Ya. Tanya Bu, itu satu kelompok isinya berapa orang ya Bu? Isinya antara ini Mbak, 5 sampai 6. Tapi di sini ada yang ini enggak? Bentar. Ini ada yang belum masuk nih, ada beberapa. Bentar, di sini ada 5 sampai 6, Mbak. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Nanti di tabel ada foreign key gitu ya, Bu ya? Boleh, mau ada foreign key boleh. Kalau misalkan default kosong, maksudnya nggak harus di set apa primary dan foreign. Tapi kalau untuk nge-refer sih biasanya ada ya. Tapi kayaknya saya testing ini ada yang ini sih nggak apa namanya, saya ambil itu untuk contoh sih saya ambil nggak pakai ini, nggak apa-apa Mbak, nggak pakai constraint nggak apa-apa. Ada yang bisa kok, bisa. Jadi plain misalkan nggak usah di set constraint ya, itu bisa, ada yang bisa. Ya nggak apa-apa, nggak harus ada set constraint-nya teman-teman, yang penting operasinya aja sih, operasi subquery-nya aja, bisa. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ini ada yang kelebihan nggak ya? Bentar. 5 sama 6 ya. Buat database-nya sama kayak PPT materi ini ya. Kalau bisa ini ya, database-nya. Bentar. Database-nya bebas sih sebenarnya, database-nya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa antar kelompok sih beda ya teman-teman. Tapi semisalkan itu nggak apa-apa dilanjutin, nggak apa-apa. Kalau mau kayak di sana nggak apa-apa sih, karena ada beberapa operasi yang memang nggak saya munculkan ya. Jadi boleh pakai yang ada di PPT kalau misalkan mau ngelanjutin gitu. Ada referensi kan ya tadi, misalkan ada di ada yang belum dapat ya. Sultan sama Irfan ini nggak ada ya? Nggak ada grupnya ya? Iya, Bu. Ada yang nggak dapet ya? Ini ada 2 yang belum. Benar, Bu. Ya udah, nggak apa-apa sih teman-teman, nanti silahkan join aja kelompok yang ini, yang teman-teman ada. Soalnya kadang-kadang saya serba salah juga sih mau bagi gitu, takutnya teman-teman nggak cocok. Tapi kalau misalkan kayak gini nanti biasanya ini ya, kalau misalkan ada yang nggak kebagian kan kasihan juga. Jadi misalkan ini ya masih ada 2 ya, ada Sultan sama Mu Irfan ya. Silahkan nanti bergabung di tim yang lain, nggak apa-apa sih. Iya, udah ada kok, Bu. Oh, oke. Saya tanya dulu. Oh iya, sama ini ya teman-teman, nanti yang bagian sama saya nggak lupa ini. Nah ini ya, yang untuk in sama not in itu karena sama kayak any ya, itu mau disamain juga nggak apa-apa. Cuman ininya aja beda, apa namanya, penulisannya sih. Semisal kalau anggotanya cuman dikit, yang ini ya, in sama any itu sama. Nah, in sama any itu sama. Jadi cuman penulisannya aja beda. Kalau misalkan mau pakai satu kasus yang sama nggak apa-apa. Cuman nanti penulisannya aja ditulisin beda ya. Yang bagian any sama ini.
Oke, ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, ini ya, saya close dulu room-nya, balik lagi ya ke main room. Nanti dilanjutin di rumah. Iya, habis. Karena kita waktunya sudah mau habis ya. Silakan balik dulu ke room utama. Iya ya, ada kelompok yang padat merayap. Ibu izin bertanya Bu, itu Gimana, bikin datanya tuh bikin sendiri ya Bu? Datanya boleh bikin sendiri, boleh cari di internet boleh. Tapi atau pakai yang udah ada boleh ya Bu? Boleh pakai yang udah ada boleh. Silakan. Pokoknya yang penting operasinya aja dimasukin ke ini ya. Ke ke ini. Cari aja nggak apa-apa teman-teman, kalau kesulitan cari di internet itu nggak apa-apa. Boleh, saya izinkan, boleh pakai di internet. Jadi nanti tinggal istilahnya disesuaikan ya. Kalian misalkan di testing sih kalau saran saya. Jadi teman-teman ada pengalaman kalau ini nanti outputnya apa gitu. Jadi nggak sekedar nyari di internet, tapi di tes ya dicobain gitu. Jadi beneran dicobain. Kalau misalkan nanti cuman kayak semacam copy kode tapi dalam artian cuman screenshotin nggak dicoba, nanti ini ya poinnya bisa ini ya, kan nggak ada testingnya. Jadi silakan dicoba di command prompt ya kayak gimana gitu. Nggak harus command prompt sih, tapi kalau misalkan teman-teman ini ada biasanya kayak ada ini ya, itu nyari kayak semacam ini loh teman-teman, saya agak lupa, ini ya untuk mungkin mengeksekut kode compiler, tapi untuk SQL tuh kadang-kadang ini ya bisa sih teman-teman itu pakai compiler yang ada online, tapi biasanya compiler yang ada online itu cuma untuk kode tertentu gitu, yang jadi kayak semacam SQL compiler yang umum tuh kayaknya agak susah sih. Kayak saya belum nemu sih SQL compiler umum. Jadi misalkan di sana kalau kayak pakai tutorial point atau Waitress School tuh biasanya udah ada tabelnya gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal mengeksekut kode yang sesuai di situ. Kalau diganti kode ada yang bisa, ada yang nggak bisa gitu. Itu nggak apa-apa sih kalau misalkan mau pakai compiler. Tapi kalau bisa dites sendiri ya alangkah baiknya ya. Jadi teman-teman bisa dapat pengalaman untuk makainya. Oke. Ini udah pada balik belum? Nih ya, saya close dulu breakout room-nya, kita balik lagi. Nah, ada yang ditanyakan dari teman-teman? Saya nanya, Bu. Oke, gimana teman-teman? Yaudah, nama dulu aja. Silahkan. Oh, yaudah. Iya, Bu, kalau misalnya satu nomor diambil dari internet, satu lagi kita buat sendiri pakai data. Boleh. Jadi ini variasi aja Mas, nggak apa-apa. Misalkan kebetulan ya kalian bagi ya tim itu, misalkan nomor 1 Mas Yonatan, nomor 2 siapa gitu kan, ada temen yang lain kebetulan ya masing-masing mau dicoba pakai tabelnya sendiri, bikin tabel sendiri, atau ada yang nyari sendiri kebetulan nggak berelasi ya, bukan tabel yang sama, itu boleh, silahkan gitu, nggak masalah. Ini ya dong kan Bu, yang penting itu kayak apa sih, mencantumkan kayak pernyataan insert update gitu. Pemakaiannya aja yang saya minta teman-teman mengaplikasikan insert, update, delete, kemudian ada ini ya operator subquery yang sama dengan lebih besar tadi. Kalau yang ini ya, kalau yang nomor 2 ini teman-teman bisa pakai max, min, average itu ya, kayak yang di contohnya ya slide 11. Kemudian yang any sama all ini variasi ya tadi, boleh pakai contoh yang sama, atau yang penting ngejelasin aja sih, bisa menjelaskan
Nggak usah panjang-panjang ya. Jadi penjelasannya kayak yang ada di PPT tadi ya. Misalkan cuma 1 kalimat atau 1-2 kalimat aja nggak apa-apa. Yang penting merepresentasikan maksudnya gitu. Kayak yang tadi ya. Oke. Kemudian iya sama-sama. Ada Mbak siapa tadi kayaknya? Ada double ya tadi. Nggak jadi Bu, nggak apa-apa. Kenapa? Lupa ya? Mana ya apa itu? Nanti kalau ingat lagi nggak apa-apa jabri aja. Gimana Mbak? Enggak jadi Bu. Kenapa? Ini ya, ada Mas Dias nih, database yang digunakan kita bikin sendiri, bebas kan? Bebas. Database bebas, tabelnya juga bebas. Kalau mau cari di internet diperbolehkan. Jadi silahkan. Yang penting dites ya. Misalkan, jadi nggak asal tinggal screenshot terus taruh gitu. Jadi dicobain gitu biar ada pengalaman belajarnya. Karena yang ini agak sedikit rumit ya. Nanti subquery takutnya kalau misalkan dikeluarin waktu UAS teman-teman ini ya, biar teman-teman nyobain gitu. Kemudian yang penting menggunakan command line, betul ya, dan menunjukkan pemakaiannya ya. Yang penting teman-teman ini aja. Dalam bentuk screenshot ya, seperti biasa ya, boleh. Atau kalau teman-teman mau copy paste ini ya, yang biasa kalian ini save-nya di .sql kalau nge-save tuh. Jadi biar ada kalau misalkan kalian pakai Sublime Text ya, itu langsung ini sih ada perbedaan warna gitu. Enggak, habis SQL kalian save lagi pakai doc, save as lagi pakai doc. Jadi save dulu pertama kali habis paste ya, habis paste dari command line kan kalian taruh di Sublime atau Notepad ya. Nah, Notepad itu simpen .sql. Habis simpen .sql, teman-teman buka lagi tapi pakai Word ya. Terus nanti di save-nya docx gitu. Jadi nanti bisa saya kasih highlighter atau apa gitu. Jadi biar nggak nanti kalau misalkan dicocokin itu, soalnya kalau pakai txt itu ini nggak bisa dikasih highlighter. Jadi nanti cuman plain text doang gitu. Docs. Jadi pertama di .sql dulu. Kan nanti kalau pakai kalau saran saya sih lebih enak pakai ini ya, Sublime. Jadi nanti itu juga awalan buat teman-teman nanti kalau misalkan udah ada programming ya, itu lebih enak sih. Nanti install aja package-nya. Jadi itu nanti teman-teman pakai control sama plus ya kalau nggak salah. Itu install package, nanti di sana ada SQL itu untuk ngebantu SQL, tapi nanti ada lagi kalau misalkan untuk programming PHP, PHP ya, atau yang lain nanti bisa lebih enak sih. Kalau SQL kayaknya langsung bisa, nggak usah pakai installing deh. Langsung disimpan aja .sql. Ada, cari aja di internet itu untuk installing package. Nah, nanti di sana kayaknya lebih ini sih memudahkan kalau teman-teman ngecek ada yang salah gitu, warnanya nanti biasanya ini membantu untuk ngecekin kalau kalian coding gitu. Kemudian ini ya tadi ya. Jadi disimpan itu ya .sql kemudian .docs gitu. Oke. Semoga nanti nggak ada masalah, nanti selamat mencoba ya. Nggak apa-apa kalau misalkan cari dari internet nggak masalah. Yang penting nanti dites aja. Oke, bentar. Mohon maaf ya teman-teman, bisa on cam yang online atau offline juga nggak apa-apa sekalian. Yang offline nggak apa-apa, yang online ya buat dokumentasi. Mohon maaf ya. Yang bisa on cam silahkan on cam. Oh iya, nggak apa-apa, yang tidak bisa nggak apa-apa. Ini yang bisa on cam silahkan, saya dokumentasikan dulu. Ini ada 2 slide ya. Yang bisa saja nggak apa-apa, kalau yang nggak bisa nggak apa-apa. Jadi tidak memaksakan. Silahkan yang bisa on cam. Saya hitungin ya, untuk slide 1, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sebentar ya teman-teman, saya save dulu. Oh iya, yang ini gimana ya nanti teman-teman yang SDTI besok gimana? Katanya ada ini ya, mau presentasi atau gimana? Nggak tahu kemarin. Jadi, nah itu kan ya bikin kemarin tuh ada yang cuman ngerjain 1, terus ada yang merevisi gitu. Bentar. Yang slide 2 silahkan bersiap.
5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Kalau off cam, maaf. Off cam silakan. Silakan presensinya tadi yang belum dilengkapin ya. Kemudian yang sudah. Oke. Ini ya, yang mata kuliah SDTI itu gimana teman-teman? Mau pada presentasi apa gimana? Ini yang online juga. Mau ada presentasi kah atau ini? Ada. Mau presentasi kemarin karena ini ya. Ada sedikit saya kalau di saya kemarin kan maksudnya ini aja apa? Teks aja ya karena waktunya sih 2 SKS tuh kadang dari jam 8 sampai ini agak nanggung. Kita ada lumayan banyak ya, kelompoknya ada 8 atau berapa ya kalau nggak salah. Nah itu, ada mau presentasi atau cuman dipilih aja atau gimana? Karena kemarin oh ya udah. Jadi gini aja ya, nanti ketika SDTI minggu depan saya tolong diingatkan ya, karena kan nanti kita jadi barengan sama ini ya, karena kan kemarin saya diajakin jadi bareng ya, nanti teman-teman bareng sama kelas yang kemarin, kelas C ya, jadi barengan ya. Nah itu nanti nggak apa-apa diingetin aja, nanti jadi misalkan setelah materi, nanti teman-teman langsung aja bilang kemarin yang mau presentasi. Itu kalau misalkan cukup waktunya sih moga-moga dapat banyak, tapi kalau misalkan nggak nyampe ya udah seininya aja, nanti kita next ini lagi. Gitu. Oke, saya kira demikian dari teman-teman. Ada yang ditanyakan atau tidak? Semoga aman-aman saja. Nanti kalau misalkan ada yang ragu-ragu ditanyakan saja ya. Oke. Saya kira demikian ya untuk pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf sekali ya tadi mulainya terlambat karena settingannya ini ya harus ngecekin yang ada di ruangan juga ternyata. Jadi terlambatnya lama sekali. Mohon maaf sekali. Kemudian yang ini juga saya ini ya biar kita selingan ya. Ada diskusi juga untuk yang praktikum biar nggak monoton individu terus gitu. Jadi teman-teman bisa ada diskusi juga, saling belajar gitu. Saling sharing juga untuk yang kesempatan kali ini, jadi bisa semoga bisa hasilnya lebih optimal juga. Ibu maaf, kan kelompok tadi di PPT maksimal 6 orang, tapi kan kita 39, jadi ada 3 orang yang belum dapat kelompok. Jadi kalau maksimal 7 orang gimana Bu? Boleh, nggak apa-apa. Iya, sama-sama nggak apa-apa. Jadi gitu aja, fleksibel aja ya teman-teman. Yang penting semuanya tercover. Nanti kalau misalkan ada masalah ditanyain aja ke saya gitu ya, gimana gitu. Yang penting teman-teman nanti cukup salah satu aja ya yang submit, biar nggak double-double nanti ngeceknya gitu. Cukup satu perwakilan saja ya. Seperti biasa sih kalau yang kemarin. Oke, saya kira demikian. Ada yang ditanyakan atau dikonfirmasi lagi? Dibagi aja sih saran saya teman-teman, itu agak banyak soal yang ini tugasnya. Jadi kalau enak mungkin karena timnya banyak dibagi saja. Nah ini ya kondisi kelas kayak gini ya teman-teman, ada yang dada-dada, nah itu ya. Itu ya kelas. Mama aku di TI. Nah itu tuh ada ini ya perwakilan dari kelas yang offline. Oke, demikian ya kelas kita hari ini. Kita udah masuk waktu sholat. Nanti kalau misalkan teman-teman mau sholat, saya cukupkan ya kelasnya. Terima kasih banyak ya untuk partisipasi hari ini. Oh iya, nilainya juga saya udah inputkan sih teman-teman, tapi nggak tahu masuk nggak ya di kalian ya? Bukan. STDI bukan saya soalnya yang koreksi. STDI Bu Anita. Kalau yang praktikum sih sudah masuk ke sistem dosen, tapi nggak tahu sistem dosen itu ini nggak mengalir ke teman-teman nggak ya nilainya? Masuk nggak ya? Saya nggak tahu juga sih di teman-teman. Tapi sudah saya inputkan sih. 8 ya? 8 yang UTS. Ada nggak nilainya? Nah itu saya sudah inputkan sih teman-teman. Kalau yang STDI dari Bu Anita ya untuk hasil UTS-nya. Nanti switch baru saya yang UAS-nya. Gitu. Oke. Saya kira demikian dari teman-teman ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ini ya teman-teman, baterai saya sudah habis juga.
Terima kasih banyak ya. Mohon maaf juga kalau tadi banyak telat atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Tuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada? Nggak ada? Dijelasin? Oh, Pak. Pakai rugi masih di